pemaparan dari coach kita, spirit motivasi, yang insya Allah akan disampaikan oleh Coach Mahmudin Purwo. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah, luar biasa. Tapi belum full ini. Apa karena tadi udah makan jadi agak redup gitu? Harusnya kalau habis makan itu tambah energi. Ya, karena sudah dapat nutrisi. Gitu ya. Sepakat ya? Apa kabar Ibu dan Bapak sekalian? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Yang Mariam semangat banget. Masya Allah. Saya sangat terinspirasi dengan beliau. Juga dengan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, luar biasa. Bisa hadir ke tempat ini, kita sangat bersyukur bahwa ini adalah satu pertemuan yang penting bagi kita semua. Satu pertemuan yang insya Allah akan menjadi satu wasilah kebaikan, menjadi satu wasilah kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan cat semangat, motivasi, dan kemudian getaran-getaran kesuksesan dari semua peserta yang hadir. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita beruntung sekali, sangat berterima kasih. Terutama kepada mentor kita semua, Pak Ari Mariadi. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian sebagai elemen-elemen yang mengokohkan ya pilar-pilar sukses bangunan HNI. Dan ini menjadi sebuah kerja berjamaah kita, kerja bersama kita. Yang tentunya Bapak Ibu sekalian untuk meraih sukses ini tidak hanya sekedar karena kerja keras kita pribadi, tetapi juga kerjasama di antara kita, bahkan Bapak Ibu sekalian, meskipun bukan berada di satu grup. Dan alhamdulillah hari ini terbukti. Bapak Ibu, kita bersama di grup Gemar Safar, di bawah Pak Ari Mariadi, dan ada tim saya, ada timnya Eyang Mariam, ada timnya Pak Aminuddin, alhamdulillah hadir hari ini. Bapak Ibu yang ada hari ini berbeda tim. Tetapi ketika bertemu, Masya Allah luar biasa. Saling menyemangati, saling mendoakan, saling mendukung. Betul nggak? Betul. Maka Bapak Ibu hari ini, saya akan sedikit mengulas. Saya akan sedikit membahas ya bagaimana sukses menuju final sprint Desember 2022. Kita akan akhiri Desember 2022 dengan canangan prestasi terbaik insya Allah. Siap? Maka Bapak Ibu sekalian kita harus persiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah Bapak Ibu perlu memiliki clear goal. Apa? Apa kira-kira artinya? Goalnya jelas, tujuannya jelas, sejelas jalan pulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, bicara tentang clear goal, tidak lepas juga dari apa yang tadi sudah dibahas dari awal, semenjak Pak Unang Sutisna menyampaikan testimoninya, kemudian Eyang Mariam, inspirator yang sangat luar biasa, beliau sampaikan bagaimana ketika disampaikan, ya diberikan arahan oleh mentor, ya beliau pokoknya siap, berusaha seperti itu. Kalaupun memang nggak bisa, ya memang kondisinya memang nggak bisa. Tapi mengupayakan untuk bisa adalah satu dorongan kuat, satu niatan yang sangat kuat Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga ketika memberikan atensi, memberikan perhatian penuh terhadap arahan-arahan mentor. Dan itu dimulai, kalau hari ini kita punya room Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita punya WA group. Bapak Ibu sekalian punya WA group bersama mitra-mitranya. Bapak Ibu punya WA group bersama mentornya. Maka ada grup-grup yang prioritas, bahkan super prioritas. Maka Bapak Ibu ketika sudah masuk di grup super prioritas bersama para mentornya, pastikan Bapak Ibu grup itu dijadikan prioritas yang lebih dan berikan atensi yang lebih. Maka kemudian, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fatoni, jangan sampai kemudian terulang lagi. Ketika setiap kita, para mentor, para leader, calon pemimpin pasar, kemudian tidak memperhatikan room prioritasnya,
sehingga terlambat untuk kemudian memberikan respon terhadap arahan mentor. Ya alhamdulillah juga masih bisa datang. Gitu ya. Tapi kalau kemudian ini terus berulang dan terus berulang, maka Bapak Ibu jangan salahkan. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian punya mitra-mitra yang kemudian melakukan itu terhadap Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu sekalian. Ini penting sekali. Memberikan atensi Bapak Ibu. Dan ada pengalaman mitra saya. Yang dulu aktif sangat luar biasa. Tapi hari ini menghilang Bapak Ibu. Hari ini menghilang. Pangkatnya sudah pangkat tertinggi di HNI. Executive Director. Tapi luar biasa. Tidak respon Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika di Japri pun tidak respon dibaca. Dan yang luar biasa adalah ketika dia tidak memberikan atensi terhadap mentor, tidak memberikan atensi terhadap HNI, maka omset grupnya mulai turun dan terus turun. Dan ini akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, setiap kita pasti hidup di dunia punya ujian. Kita mendapatkan ujian dari Allah, betul nggak? Ya mungkin ada yang memahami konsep bungkus permen. Itu bungkus permen ujian itu. Kita mengharapkan permennya, isinya. Itu rezekinya. Tetapi kan ada bungkusnya dulu gitu loh. Sesuatu yang kita tidak harapkan bungkusnya pasti kita buang. Kita nggak harapkan, tapi itu hadir gitu Bapak Ibu. Maka apapun ujian yang sedang Allah berikan kepada kita, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya ujian itu segera berlalu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam proses Bapak Ibu sekalian, kita ingin mentas dari ujian itu, maka HNI sebagai wasilah, sebagai wadah, sarana kita berkarya, sarana kita untuk melakukan banyak kebaikan Bapak Ibu, maka berikan atensi lebih. Termasuk berikan atensi terhadap arahan-arahan mentor Bapak Ibu sekalian. Pak Fatoni tadi tidak menyindir, tapi menyinggung. Iya. Alhamdulillah kalau merasa gitu ya. Alhamdulillah. Kalau nggak merasa kebangetan. Ya mohon maaf ya bos ya. Gitu. Jadi tolong ini dijadikan satu perhatian khusus. Ya. Karena tadi Pak Fatoni kayaknya agak kurang tega gitulah meneruskan ya. Tapi saya juga agak kurang tega juga gitu. Karena melihat wajahnya mulai melas. Ya udahlah. Sampai sini saja. Semoga bisa dijadikan satu perhatian khusus dan ke depan Bapak Ibu sekalian kita akan semakin peduli dan kemudian semakin betul-betul bertumbuh. Baik, kita masuk ke pembahasan kita. Bapak Ibu, untuk meraih sukses yang pertama adalah kita memiliki clear goal. Memiliki satu tujuan yang jelas, sejelas jalan pulang Bapak Ibu. Pak Unang sudah jabarkan begitu detail di kelas SBP, di berbagai room-room WA, termasuk tadi juga sudah sampaikan. Bagaimana beliau menskrip, menulis tulisan yang berbentuk harapan yang seolah-olah itu sudah terjadi. Diharapkan sudah terjadi, tapi rasa yang ada yang tertanam adalah seolah-olah sudah terjadi Bapak Ibu. Sudah terbayang kuat sekali. Ketika Bapak Ibu sekalian ingin meraih LED, maka LED itu sudah kebayang kuat sekali. Termasuk ketika seseorang ingin ke Tanah Suci, ke Haramain Bapak Ibu sekalian. Maka gambaran dua kota yang sangat mulia ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah kegambar kuat. Sebagaimana ada sebuah kisah dari salah seorang sahabat yang kemudian dalam sebuah agenda acara HNI diputar sebuah video tawaf di Ka'bah Bapak Ibu sekalian. Ya, video tawaf di Ka'bah. Terus kemudian beliau ketika itu langsung melihat, kok saya ada di sana, gitu sekalian. Saya ada di putaran tawaf itu. Beliau cerita seperti itu. Seakan-akan beliau masuk ke dalam putaran tawaf itu, Bapak sekalian, mengelilingi Ka'bah. Dan seketika itu beliau menangis luar biasa, bergetar, merasakan vibrasi yang begitu kuat dari Ka'bah, Bapak sekalian. Beliau merasakan bahwa beliau sedang berputar, sedang tawaf di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, Bapak Ibu. Dan Masya Allah, beliau kemudian skrip, beliau kemudian tuliskan. Dan ternyata biiznillah terwujud Bapak sekalian.
Maka kalau hanya jadi LED di akhir tahun 2022, itu jauh lebih mudah bagi Allah. Betul nggak? Berapapun omset Bapak Ibu hari ini. Kalaupun rata-rata omset 6 bulan kemarin ke belakang masih ada yang 5.000 poin, 3.000 poin Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Bapak Ibu. Bulan November ini baru masuk tanggal 10, hari ini hari pahlawan, Masya Allah luar biasa. Semoga ini menginspirasi kita semua, menjadikan semangat bagi kita semua, bahwa kita mewarisi jiwa-jiwa kepahlawanan itu Bapak Ibu. Masih ada 20 hari tersisa di bulan November, dan masih ada 31 Desember. 31 hari tersisa di bulan Desember Bapak Ibu sekalian. Ini masih waktu yang cukup Bapak Ibu untuk menuntaskan kerja-kerja terbaik di bulan November dan di bulan Desember Bapak Ibu sekalian. Berapapun rata-rata omset Anda 6 bulan ke belakang, kalaupun hanya 3.000 poin, maka insya Allah, kalau Anda yakin lalu mengerjakan dengan terbaik, insya Allah bisa. Yang pertama, clear goal-nya dulu. Tergambar jelas Bapak Ibu. LED itu jelas sekali. Jelas, bukan hanya tulisan LED. Tapi Bapak Ibu sudah membayangkan bahwa Bapak Ibu sudah berada di panggung inaugurasi. Bersama dengan LED dari seluruh Indonesia. Bersama mentor-mentor LED terbaik Anda Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sekedar bicara bilangan bonusnya Bapak Ibu. Karena bicara bonus adalah bicara kemanfaatan. Kita sudah belajar tadi dari Eyang Mariam. Masya Allah luar biasa menginspirasi. Bicara bonus adalah bicara apa Bapak sekalian? Bicara kemanfaatan. Kemanfaatan diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat kita Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu, ayo clear goal. Buat gambaran di layar mental kita semakin jelas, semakin detail. Bahwa Bapak Ibu layak meraih LED. Tapi Bapak Ibu sekalian, tantangannya banyak. Iya, ada tapinya. Tantangannya banyak. Ketika dalam perjalanan, ya, sudah membuat clear goal, ya, bahkan kemudian melakukan PCA, melakukan pembinaan, home sharing, home meeting dengan mitra-mitra. Lalu kemudian ada penolakan-penolakan, ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang, yang menyudutkan gitu ya. Bahkan kemudian seperti saya tadi pagi sampai siang, jam 11, alhamdulillah ada home meeting, ada sebuah pertanyaan Bapak sekalian. Dan pertanyaan ini sering berulang Bapak Ibu. Dan sering kali dulu saya merasakan ketika diberikan pertanyaan ini saya gamang, saya bingung. Apa iya HN ini benar? Apa iya HN ini syariah? Apa iya bonus yang saya dapatkan ini halal? Gitu Bapak sekalian. Pertanyaannya seperti itu Bapak sekalian. Sehingga kemudian menjadi satu gangguan di layar mental. Kalau saya jadi LED, nanti bonus saya gimana statusnya? Itu menjadi kebisingan yang sering mengganggu Bapak Ibu. Belum lagi kemudian ketika ditolak, "Alah ngapain lo bisnis beginian? Nggak jelas. Bisnis yang jelas-jelas aja." Nggak sedikit orang mengatakan itu, betul? Iya Bapak sekalian. Bisnis yang jelas-jelas aja. Lo ngimpi bisnis ginian. Ya memang kesuksesan dimulai dari mimpi Bapak Ibu. Tapi kemudian ketika kita berhasil menghadapi setiap kebisingan yang masuk ke telinga kita, yang mengganggu keyakinan kita, maka Bapak Ibu segera kembali. Duduk tenang berzikir. Bayangkan kembali Bapak Ibu sedang berada di panggung inaugurasi LED Bapak Ibu sekalian. Bulan Januari 2023, Bapak Ibu dilantik menjadi LED HNI. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya? Bisa bayangkan? Bisa kuat insyaallah? Baik, jadi clear goal Bapak Ibu. Berapapun omset Anda hari ini, bahkan sepanjang 6 bulan kemarin, kalaupun hanya 3.000 poin, masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk menutup November ini bisa 40.000 poin, bahkan 50.000 poin. Mana mungkin Pak? Kalau Anda pertanyakan itu, maka nggak akan mungkin. Tapi kalau kemudian Anda jaga optimisme, buat scriptingnya, terus dilatih terus, semakin yakin, maka kinerja Anda di lapangan semakin powerful dan keajaiban akan Allah hadirkan. Siapa yang menghadirkan Eyang Mariam kemudian menelepon Pak Ari? Allah. Apakah dulu Pak Ari pernah berpikir, wah nanti saya
ketemu begini-begini. Enggak, Bapak sekalian. Beliau punya clear goal yang besar, Bapak Ibu. Dan sarana-sarana itu Allah hadirkan. Salah satunya Eyang Mariam. Salah satunya Pak Aminuddin. Salah satunya saya. Dan sebagainya, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu hari ini, kalaupun kita belum tahu siapa orang-orang yang akan Allah hadirkan, maka Bapak Ibu yakini saja. Allah akan hadirkan mutiara-mutiara terbaik itu, Bapak sekalian. Yang pertama clear goal. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, right mindset. Mindsetnya harus benar. Saya masih sering mendapati ketika melakukan home meeting, memberikan arahan penjelasan kepada para mitra. Ternyata salah satu penyebab, salah satu faktor penyebab seorang mitra nggak segera bertumbuh, nggak segera bertambah omsetnya, nggak berkembang mitra-mitranya, nggak berkembang omsetnya, nggak berkembang bonusnya, karena mindsetnya salah. Salah satu mindset salah yang sering Bapak Ibu sekalian dimiliki oleh para agen HNI adalah mereka berfokus kepada jualan. Dan kemudian ketika merekrut, sekedar merekrut saja. Tapi tidak memahami esensi dasar dari bisnis network marketing. Atau MLM, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Bahwa Bapak Ibu sekalian, bisnis kita adalah bisnis membangun jalur distribusi. Apa Bapak Ibu? Membangun jalur distribusi. Sehingga di sana nggak ada cerita jualan. Masih banyak didapati ketika saya bertanya kepada para mitra, Bu, Pak, kalau di luaran sana Bapak Ibu ditanya oleh orang lain, bisnisnya apa? Aktivitasnya gimana? Oh, bisnis saya jualan herba, bisnis saya jualan pasta gigi, saya jualan ini, jualan itu, dan sebagainya. Maka ini pertanyaan yang nggak tepat. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, yang jualan pasta gigi, yang jualan herba, yang jualan deterjen, yang jualan sabun, itu PT HNI HPAI. Bukan kita. Kita dengan PT HNI HPAI beda bisnis, Bapak Ibu. Loh, apalagi nih, Pak? Jadi clear mindset dulu nih. Harus benar mindsetnya. Kita dengan perusahaan PT HNI HPAI beda bisnis. Kalau PT HNI HPAI bisnisnya adalah memproduksi, menyediakan produk-produk. Karena mereka jualan produk. Sementara kita terhubung, terkoneksi dengan sistem, dengan perusahaan HNI HPAI. Dan setiap kita adalah perusahaan, Bapak Ibu. PT Andri Albantani. Oh gitu. PT Mary. Ini perusahaan masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Dan setiap Bapak Ibu bisa mengembangkan lini-lini perusahaan Bapak Ibu sekalian. Maka bisnis kita adalah bisnis jalur distribusi. Gimana caranya mengembangkan jalur distribusi? Caranya dengan PCA, Bapak Ibu. Banyak orang ngerti PCA, pakai, loyal pakai, Pak. Lalu cerita, lalu ajak gabung, ajak aktif, lalu dibina dan seterusnya. Iya, itu benar. Tetapi kalau landasannya nggak tepat, Bapak Ibu, akhirnya aktivitas para mitra hanya berfokus kepada jualan, meningkatkan omset stokisnya, omset DC-nya, omset AC-nya. Padahal ini nggak tepat. Yang tepat adalah memperbanyak jalur-jalur distribusinya. Semakin luas, semakin melebar, semakin kokoh mendalam. Konsep sederhananya gitu. Tapi nanti ada strategi-strategi yang kemudian dibutuhkan di kelas-kelas khusus. Ya misalnya kalau Pak Fatwani, Pak Unang sering sampaikan, ada strategi-strategi gunung emasnya HNI atau harta karunnya HNI. Dimulai 6 jalur kokoh, 7 jalur, dan seterusnya. Tapi saya bicara secara global dulu, Bapak Ibu. Bahwa fondasi bisnis network marketing adalah bisnis membangun jalur distribusi. Saluran distribusinya harus dibangun. Ketika sudah mulai terbangun, maka kemudian saluran distribusinya harus dialiri. Kan saluran tuh, jalur. Apa? Dialiri dengan apa? Dialiri dengan omset, Bapak Ibu sekalian. Dialiri dengan omset, ada pembelanjaan. Maka disinilah kita tidak jualan, Bapak Ibu sekalian. Adapun Bapak Ibu punya stokis, punya DC, punya AC, bahkan punya BC, ini sebagai sarana mempermudah saluran distribusi teraliri aliran omset yang semakin deras. Bisa dipahami Bapak Ibu? Semakin jelas? Ya. Jadi clear goal, clear mindset. Right mindset, mindset yang benar. Mindset yang benar yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mindset yang benar yang kedua adalah bahwa Bapak Ibu HNI adalah bisnis.
Aktivitas kita di HNI adalah bisnis. Beda dengan karir di pekerjaan. Kalau karir di pekerjaan, Bapak Ibu melamar kerja, lalu diterima, kemudian di bulan pertama menyelesaikan tugas sampai di akhir bulan, maka sesuai kesepakatan akan diberikan bayaran atau gaji. Bagaimanapun kinerja Anda akan digaji, Bapak sekalian. Kalau mungkin kinerjanya semakin meningkat, dikasih tambahan. Bonus. Gitu. Kalau di kantor seperti itu. Tapi kalau di bisnis HNI, Bapak Ibu, pahami bahwa setiap kita harus berpayah-payah. Harus bersusah-susah. Harus bekerja keras luar biasa di awal-awal karir kita di HNI. Namun hasilnya sangatlah kecil. Betul? Nah, ini perlu kita pahami dan difahamkan kepada para mitra. Sehingga kalau memahami konsep ini Bapak Ibu, insya Allah nggak ada mitra yang kemudian mutung. Aduh, bonus saya kecil Pak, saya sudah 6 bulan di bisnis ini, kok bonus saya cuma 100.000 Pak. Padahal setiap bulan saya TP 700.000 Pak. Tekor saya Pak. Gitu. Kenapa? Karena mindsetnya salah Bapak Ibu. Mindsetnya salah, wrong mindset. Maka kita coba perbaiki. Kemudian berikutnya adalah action. Ini yang disebut sebagai cakep. Atau kalau istilahnya Pak Ari adalah cabai binar. Cara berpikir dan bekerja benar. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu menghasilkan telur busuk. Nah, istilah baru lagi tadi tuh Pak Fatoni. Kita dapat ilmu baru ya. Kalau tidak melakukan cabai binar, cara berpikir dan cara bekerja benar, maka kita akan menghasilkan kesuksesan seperti telur busuk Bapak Ibu. Kenapa? Kalaupun bonusnya gede Bapak Ibu, tapi nggak berkah. Kenapa? Karena penuh intrik dan rekayasa ketika merancang kesuksesan. Ada cara-cara curang yang dilakukan. Contohnya, ya menjual produk dengan harga di bawah ketentuan. Di bawah harga member. Ya, harga membernya 60.000 dijual 50.000, dijual 55.000. Dalam jumlah banyak. Dilepas ke berbagai marketplace atau mungkin toko-toko yang menjual barang-barang HNI sehingga harganya jatuh. Sehingga terjadi kegaduhan Bapak Ibu sekalian. Di sana dia untung Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya keuntungan yang didapatkan ibaratnya mendapatkan telur tapi telurnya busuk. Akan ada bencana atau musibah yang terjadi. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada di antara kita yang punya mitra melakukan itu, maka telusuri dan nasihati Bapak Ibu. Kalau tidak bisa, laporkan Bapak Ibu sekalian. Jangan takut kehilangan omset gitu ya. Waduh, ini omset saya gede. Kalau saya tahu sih dia begini-begini gitu. Bapak Ibu sekalian, jangan mau menikmati telur busuk Bapak Ibu. Jadi cabai binar ini luar biasa. Penting sekali. Cara berpikir dan cara bekerja yang benar. Sehingga insya Allah kalau action yang kita lakukan bertubi-tubi. Saya sering menyampaikan kepada mitra-mitra. Di awal itu, di 1-2 bulan pertama, maka pastikan siapapun kita yang serius banget ingin bisnis HNI, betul-betul serius di 1-2 bulan pertama. Di 1-2 bulan pertama Bapak Ibu sekalian, totalitas. Kalau di edukasi 2 jam per hari, maka rasa-rasanya nggak cukup 2 jam per hari Bapak Ibu. Minimal 4-5 jam per hari ngerjain HNI. Kalau mau serius banget. Supaya hasilnya cepat gitu. Supaya kemudian hasilnya maksimal. Berikan atensi lebih Bapak Ibu sekalian. Di 2 bulan pertama Bapak Ibu. Tapi harus tepat, harus benar. Bukan kemudian karena diminta oleh mentor, nanti reportase ya. Apa kegiatannya? Reportase terus. Pagi sampai malam PCA ke sini ketemu orang. Closing alhamdulillah, terjual sekian, rekrut sekian. It's okay, itu bagus Bapak Ibu. Tapi apakah ada jaminan itu menghasilkan? Belum tentu. Kalau mindsetnya nggak benar, nggak bertumbuh Bapak Ibu sekalian. Allah hanya akan pertemukan kita dengan orang-orang yang kemudian sekedar daftar, habis itu hilang. Sekedar beli sekali langsung hilang Bapak Ibu. Tapi kalau mindsetnya benar, keyakinannya kuat sekali Bapak sekalian, clear goal tadi, maka ketika kita lakukan PCA, ketika kita prospek kemana, ketika kita jalan kemana, insya Allah, Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang siap Bapak sekalian. Sedikit cerita, ya masih ada waktu.
Sedikit cerita Bapak Ibu. Saya dulu memulai bisnis ini ketika masih bekerja. Seperti halnya Pak Ari, seperti halnya Pak Fatoni, seperti halnya Pak Wahyudin dan Pak Unang. Sama ya, kami lulusan PAP ya. Anak PAP ya. Kerja di perusahaan asing, PMA. Oh, keren kan? Oh, PMA, perusahaan asing. Iya, tapi bagian klerek ya. It's okay. Ini kami syukuri Bapak Ibu sekalian. Sebagai sebuah proses hidup, Allah ingin memberikan pelajaran sekaligus Allah pertemukan kami dengan orang-orang yang kemudian akan membantu kami bertumbuh. Bapak sekalian. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan mentor terbaik kita semua, Pak Ari Mariadi. Masya Allah. Beliau sabar sekali. Ya, dulu saya termasuk yang ngeyelan gitu ya. Susah diajarin. Ya, tapi nggak ngambekan nggak. Cuman ngeyelan aja. Kayaknya nggak begitu deh gitu. Saya coba yang lain. Oh ternyata Pak Ari bener. Gitu. Kalau yang Maryam Masya Allah. Makanya cepet dan kokoh gitu ya. Karena emang dari awal itu Masya Allah ikut gitu. Pokoknya ikut mentor. Kalau saya enggak Bapak sekalian. Sehingga jadi LED itu semenjak saya gabung 9 tahun saya baru jadi LED Bapak Ibu. Karena ngeyelan itu. Jangan diikutin ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah saya menyadari kesalahan, saya lakukan perbaikan. Lalu kemudian saya lakukan ikhtiar Bapak Ibu sekalian, PCA, prospek ke teman-teman kerja, prospek ke keluarga, dan alhamdulillah di antara mitra-mitra yang awal gabung selain keluarga adalah Pak Pajarso. Masya Allah, seorang yang santun, kalem, suaranya pelan gitu ya. Kayaknya nggak prospek banget nih orang gitu. Tapi bismillah lah, karena saya kenal beliau, satu kerjaan gitu, sering ke masjid. Wah ini orang soleh, orang baik lah. Saya prospek. Alhamdulillah responnya luar biasa. Langsung gabung, langsung daftar. Saya ajak ikut pelatihan, langsung ikut Bapak sekalian. Masya Allah. Dan ketika saya masih manajer, beliau segera naik SM duluan. Ketika saya sudah ED, beliau sudah ED, kemudian beliau LED duluan. Beliau LED duluan. Baru 6 bulan kemudian saya ngejar nyusul LED. Ini orang luar biasa Bapak sekalian. Kalem, luar biasa. Dan saya bertemu beliau, itu adalah sebuah keberuntungan luar biasa. Bukan karena kehebatan saya menghipnotis. Oh, kamu gabung. Enggak bisa Bapak sekalian. Bukan kecakapan saya untuk memprospek. Wah, NI luar biasa. Ini wah, bisnis keren. Enggak Bapak sekalian. Culun banget dulu. Ya pokoknya ngomongnya sebisa-bisanya aja. Yang Pak Ari sampaikan saya coba duplikasi tapi nggak sempurna lah. Dulu Pak Ari itu sering cerita gini. Kalau mau cerita HNI itu muter-muternya keren. Gocek-gocekannya. Tapi saya nggak bisa tiru itu. Tapi ada satu yang saya ingat. Tis ya Pak Ari ya. Penyakit yang ujungnya tis itu peradangan. Itu yang saya ingat tuh. Ini cara presentasinya gimana? Saya nggak bisa ngikutin. Karena saya nggak bisa ngikuti, maka saya cari cara seculun apapun saya ngomong Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah kasih gabung Pak Pajarso. Allah kasih gabung Ustadz Arhani waktu itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian berproses, beliau bertumbuh, beliau belajar cepat. Alhamdulillah punya jejaring mitra-mitra yang kemudian bertumbuh. Dan dari situ Bapak Ibu sekalian, saya semakin meyakini bahwa kemudian kita nggak akan pernah tahu di sebalik seseorang yang mungkin saat ini terlihat kurang berpotensi. Karena mungkin tampilannya sangat sederhana, sangat bersahaja, suaranya lemah lembut, ya. Kayaknya nggak cocok di HNI deh. HNI kan harus semangat gitu. Tapi ini orang yang ngomongnya pelan banget. Kayaknya nggak prospek deh. Kita nggak bisa, Bapak sekalian, kita nggak bisa menilai orang saat ini. Karena kita nggak tahu bahwa Allah punya rahasia. Di balik dia akan muncul puluhan ribu agen aktif Bapak sekalian. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, pernah ada seorang teman kerja juga yang waktu itu saya dengar ucapannya meremehkan, merendahkan, mengecilkan seorang Pajarso. Memang dia kecil. Dulu juga masih kurus banget. Tapi kalimatnya itu saya nggak ingat persis kalimatnya. Tapi sebuah pelecehan. Mungkin kalau di Eropa rasialisme ya. Rasis gitulah ya. Ngomongnya nggak enak banget. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya serap ucapan itu Bapak sekalian. Saya serap ucapan itu. Dan saya jadikan doa untuk mitra saya Pak Pajarso. Lihat Pajarso.
5 tahun lagi, 6 tahun lagi. Ternyata Masya Allah Bapak Ibu sekalian, 5 tahun kemudian beliau jadi LED Bapak Ibu. Duluan LED-nya dibanding saya. Masya Allah sekalian. Itu ada orang yang melecehkan, gitu. Ada orang yang melecehkan. Saya nggak berani juga ngomong sama orang ini. Karena kayaknya dia ngomongnya lebih pintar gitu ya. Lebih pintar dan lebih berpengaruh. Ya udah saya dalam hati aja batin. Kan doa yang terzalimi itu. Saya berada di pihak Pak Pajarso. Sehingga ketika Pak Pajarso dizalimi, saya ikut terzalimi. Maka saya yakin doa saya mustajab Bapak sekalian. Lihat Pak Jarso, 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, dia akan jadi leader besar di bisnis ini. Dalam hati saya gitu Bapak sekalian. Rasanya kok kayak bukan doa, tapi diijabah Bapak Ibu sekalian. Karena saya berikan atensi terhadap kalimat tadi, saya yakin sekali. Di balik orang ini, yang saat ini dikecilkan, saat ini dilecehkan. Memang kecil orangnya. Tapi kan nggak boleh dikecilkan, nggak boleh dilecehkan Bapak Ibu. Tapi Masya Allah luar biasa. Di sebalik beliau muncul sosok-sosok hebat Bapak sekalian. Muncul sosok hebat besar Pak Ahmad Fatoni. Masya Allah. Muncul sosok hebat besar Pak Uning Sutrisna. Masya Allah. Dan leader-leader di beliau sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu yang hadir hari ini insya Allah akan menyusul menjadi orang-orang besar di bisnis ini Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita melihat, sekedar melihat secara fisik, secara zahir Bapak Ibu, buka mata hati kita Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa halangi saja pandangan zahir kita Bapak Ibu sekalian. Halangi saja. Nggak usah menilai Bapak Ibu sekalian. Tapi berikan penilaian dengan batin kita. Bahwa di balik orang ini, di balik mitra saya ini, akan lahir puluhan ribu agen aktif HNI. Gitu Bapak sekalian. Di balik Pak Buhori yang hari ini kalem, ganteng, mirip Sandiaga Uno. Tapi kalau ngomong suka gemetar. Nggak apa-apa, proses Bapak Ibu. Tapi di sebalik beliau, insya Allah akan muncul puluhan ribu agen aktif HNI. Itu yang harus disampaikan seorang leader Bapak sekalian, visioner. Clear goal Bapak sekalian. Bisa Bapak sekalian? Bisa. Bayangkan Bapak Ibu. Kemudian ada di tim Ustadz Arhani. Saya melihat sosok Ustadz Arhani ini, teman kerja juga. Tapi memang background beliau dulu lulusan pesantren, ngajinya bagus. Kalau ceramah luar biasa, powerful Bapak Ibu sekalian. Kalau ngeluarin dalil, dahsyat. Bahasa Arabnya lancar. Udah gitu kuliahan juga gitu ya. Tapi sementara waktu itu masih ya mencoba peruntungan di sebuah perusahaan asing. Ya, sebagai klerek juga. Setelah itu beliau resign, beliau fokus ngajar di sekolah tahfiz, beliau ngajar di sebuah sekolah Islam terpadu, fokus ke sana. Ternyata sibuknya luar biasa. Saya hubungin kok, slow respon banget. Ya sudahlah, ini mah emang ustadz, ini mah kiai, udah biarin lah. Saya nggak mau ganggu gugat. Saya cari mitra di bawahnya yang aktif. Oh ada Pak Prabowo. Pak Prabowo yang kemudian menghubungkan saya dengan Pak Wahyudin. Dan alhamdulillah dalam perjalanan saya ajak Pak Prabowo, ayo kita besarkan tim Kerawang. Tim antum di Kerawang, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah waktu itu Bapak sekalian, Pak Prabowo seiring perjalanan, beliau staminanya mulai melemah. Ya, napasnya mulai ngos-ngosan. Bonus saya belum gede, pengeluarannya kok gede gitu. Ya akhirnya beliau aktif lagi lah, fokus di tempat kerjanya. Dan hilang dari peredaran. Ya dicapri, nggak respon, berarti belum siap. Oke, saya tidak akan ganggu, karena beliau belum siap. Saya coba fokus ke beliau. Saya melihat beliau, seorang Wahyudin. Seorang yang secara penampilan tidak beda jauh dengan Pak Pajarso. Sederhana gitu ya. Tes TV-nya sama, intuitingnya gitu ya. Kecil, kurus gitu ya. Suaranya pelan juga, sederhana juga. Makannya banyak. Nggak apa-apa, gizinya berarti bagus ya. Tapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, saya meyakini Bapak Ibu, waktu ketemu dengan beliau, matanya berbinar Bapak Ibu sekalian. Matanya berbinar Bapak Ibu. Dan ini salah satu Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan mitra, meskipun dia kelihatan nggak punya potensi, nggak punya kemampuan, nggak punya pengalaman bisnis dan sebagainya, maka Bapak Ibu lihat matanya.
Kalau matanya berbinar, insya Allah tinggal tunggu waktu Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu istiqomah membersamai dia, menjaga keyakinannya, mendoakan terus, monitoring terus Bapak sekalian, maka dia akan menjadi sesuatu yang besar Bapak Ibu. Dan saya yakini semenjak ketemu beliau pertama kali Bapak Ibu, saya lihat matanya berbinar Bapak Ibu. Dan Masya Allah ini luar biasa. Ketika kemudian saya ajak komitmen, siap, sukses di hari ini. Oh siap. Dan Bapak Ibu tahu apa alasan kuat beliau? Udah bosan di tempat kerja Bapak Ibu. Pengen punya sesuatu yang lebih hebat, lebih besar. Punya karya yang lebih hebat. Punya pengaruh lebih besar. Punya manfaat, dampak manfaat yang lebih jauh, lebih luas. Itu Bapak sekalian. Cita-cita besar beliau. Dan saya melihat betul di matanya, sorot matanya kuat sekali. Keyakinannya kuat. Kayak gitu Bapak sekalian. Seolah-olah ada bola api yang memancar. Dahsyat gitu. Yang siap membakar setiap lawan. Gitu Bapak sekalian. Merdeka! Itu keyakinan beliau Bapak Ibu. Dan saya bisa tangkap dari sorot matanya. Dari keyakinan kuatnya Bapak Ibu sekalian. Dan Masya Allah, keyakinan saya itu jadi doa yang Allah ijabah. Dan Alhamdulillah lahir di belakang beliau, di tim beliau. Hari ini banyak sekali LED, BC, ribuan mitra aktif Bapak sekalian. Masya Allah luar biasa. Jadi Bapak Ibu kita nggak boleh kemudian menilai seseorang dari zohirnya saat ini. Karena setiap orang punya potensi dan punya hak untuk dibantu berhasil Bapak sekalian. Siapapun mereka, apapun latar belakangnya, bagaimanapun kemampuannya saat ini, kalaupun nggak kelihatan punya kemampuan sekalipun, insya Allah Allah akan mampukan dia bertumbuh Bapak sekalian. Siap sabar membersama mitra Bapak Ibu? Masih ada waktu? Masih. Ada di jalur ketiga saya Bu Linda, seorang ustazah. Bu Linda Nursidah di Pondok Pesantren Hidayatullah. Seorang ibu dengan 7 orang putra, kesibukannya luar biasa, ngajar di pesantren, aktif ngisi berbagai kajian muslimah, aktif di organisasi pesantren beliau, organisasi dakwah beliau, luar biasa Bapak Ibu. Dan Masya Allah luar biasa. Ketika kemudian terkonek dengan Pak Ari lewat Facebook, Pak Ari sampaikan ke saya, ada mitra ente mau aktif nih. Siap dibimbing nggak? Oh siap, saya bilang gitu. Kasih nomornya ya, siap, saya langsung bilang gitu. Langsung saya kemudian hubungi beliau connect, langsung kemudian, Pak saya mau jadi stokis. Oh siap, saya bantu. Karena waktu itu yang saya tahu, udah transfer aja ke saya, nanti saya bantu transfer ke pusat kirim barangnya. Ribet banget pokoknya. Itu yang saya tahu waktu itu Bapak sekalian. Itu yang saya lakukan. Barang sampai, Masya Allah luar biasa. Beliau semangat sekali. Dalam waktu 3 bulan kemudian beliau jadi SM. Sudah jadi DC dan jadi SM. Ya, setelah stokis di bulan pertama aktif, kemudian 3 bulan jadi SM, undang saya sendirian pertama kali. Alhamdulillah setelah itu Bapak Ibu, kurang lebih beliau semenjak aktif jadi stokis, 9 atau 10 bulan semenjak pertama kali aktif, beliau jadi LED Bapak sekalian. Jadi LED Bapak sekalian. Kesibukannya luar biasa. Mungkin di antara kita yang hadir ya, beliau lebih sibuk Bapak Ibu. Wah sibuk di rumah, sibuk di madrasah-madrasahnya, sibuk di pesantrennya, sibuk di organisasinya. Luar biasa. Tapi Allah izinkan Bapak Ibu sekalian kesuksesan menghampiri beliau. Luar biasa. Pernah saya ajak Pak Ion ya setelah dengan Pak Ari yang keberangkatan kedua, keberangkatan ketiga dengan Pak Ion, Masya Allah. 9 hari Pak Ion ya, kayak umroh kita ya. 9 hari itu menyusuri Kalimantan Timur. Dari mulai Balikpapan, kemudian Samarinda, kemudian Bontang, kemudian Sangatta, sampai ke Berau Bapak Ibu sekalian. Kita mengunjungi pondok-pondok pesantren Hidayatullah dan Masya Allah luar biasa. Para warga pesantren Hidayatullah luar biasa. Mereka sangat antusias. Mereka loyal pakai produk-produk HNI Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, siapa yang kemudian menyangka? Kemudian Bu Linda akan terkoneksasi ke Pak Ari. Pak Ari akan menyampaikan ke saya. Saya nggak pernah menduga Bapak Ibu sekalian. Tapi saya punya clear goal Bapak Ibu.
maka potensi itu Allah mudahkan, Allah dekatkan, Allah hadirkan Bapak Ibu. Sesederhana itu, iya sesederhana itu. Bahkan ketika pengetahuan saya masih sangat kurang, masih sangat minim. Ketika masih seribet itu cara kerjanya gitu loh. Tapi Masya Allah jadi sebuah pengalaman yang kemudian Allah berikan kesuksesan luar biasa. Beliau sampai hari ini jadi LED dan masih kokoh jadi LED. Meskipun sibuknya luar biasa, udah kayaknya ngerjain HNI sudah sangat minim lah waktu untuk beliau HNI hari ini. Tapi Masya Allah, khidmat beliau untuk umat, untuk dakwah, ini yang memudahkan beliau kokoh hari ini di HNI. Itu Bapak sekalian. Maka kita nggak bisa melihat siapa hari ini. Ada Pak Haji Imam Rofingi hari ini. Masya Allah luar biasa, punya semangat, punya gairah. Insya Allah, saya mendoakan Pak Haji Imam menjadi bagian dari leader besar HNI. LED HNI. Tingkatkan lagi clear goalnya Pak Haji Imam. Syarat-syaratnya penuhi. Lalu action dengan action yang tepat Bapak Ibu sekalian. Siapapun kita hari ini. Bagaimanapun latar belakang kita hari ini. Bagaimanapun beratnya ujian yang sedang Allah berikan kepada kita hari ini. Maka Allah bisa jadikan jalan keluar yang begitu mudah. Yang penting syarat-syarat yang Allah minta kita penuhi Bapak sekalian. Itu yang kita bisa saya sampaikan. Bismillah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, menjadi orang-orang besar di HNI, menjadi leader-leader besar di HNI, dan menutup 2022 dengan capaian prestasi LED HNI. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.